kita mulai. Alhamdulillah udah naik di bus, kita arah ke Bobotsari, tapi nanti kita turunnya akan di Belik ya. Jadi tujuan kita kali ini kita akan mendaki ke Gunung Slamet. Semoga lancar. Sampai jumpa besok pagi. Gimana Pak Ari? Ini sebenarnya ada drama tadi. Gimana? Jadi sebelum naik bis itu kan kita naik Gojek bertiga. Nah, setelah sampai terminal, ternyata helm Gojek ke bawah, helm kepala aku nempel. Nah lo mana tuh? Nah, udah gimana tuh? Nah, sedangkan kenek udah manggil-manggil, ayo naik. Nah, dia helm masih di bawah. Akhirnya tak titipin warung. Titip di warung. Mudah-mudahan nanti berhasil diambil ya. Bapak Gojeknya temuin lah. Iya. Kasihan. Terus tadi udah dikejar-kejar, tadi telepon sudah harus berangkat. Ini bukannya minim banget nih waktunya tadi, bener. Dan alhamdulillah bis masih bisa kekejar. Dan Iya. karena bis belum nyampe, kita udah nyampe duluan. Alhamdulillah bisnya bisa kekejar. Kalau ketinggalan nangis ya Pak? Nangis. Kita bingung mau kemana gitu. Makanya. Tambah lagi dong bos. Oke deh. Kita semoga perjalanan lancar sampai mencoba besok pagi. Teman-teman, perjalanan dari Jakarta Selatan menuju ke Terminal Bobotsari Purbalingga menempuh waktu hingga 10 jam. Walaupun kami turun sebelum Terminal Bobotsari, yaitu di daerah Belik. Kenapa kami turun di daerah Belik? Ya karena dari situ lebih dekat ke base camp Bambangan. Wah, lumayan pegel juga nih. Tapi ya udahlah, di bawah happy aja kan. Hihihi. Sesampainya di daerah Subang, bus yang kami tumpangi berhenti untuk beristirahat, sholat, dan servis makan. Pas banget nih, perut sudah keroncongan sedari tadi. Piringnya doang 3. Tamannya baru buat bangun. Lagi ngimpi-ngimpi. Katanya udah nyampe. Ini nasinya loh. Ini. Buset, nasinya banyak amat. Lapar guys. Tarik sis. Padang dulu. Teman-teman, kita sudah turun dari busnya, diturun di daerah Belik. Ini lagi menunggu orang basecamp untuk jemput di area sini. Gimana Pak Ari? Perjalanannya gimana? Oh, badan. Pegel. Hampir kelewat sampai ke Bobotsari ini. Sambil nungguin dijemput orang basecamp, kita ngemper dulu guys. Udah kayak orang hilang. Tapi suasana di sini enak banget, sejuk, dan alhamdulillah ini apa namanya, cerah ya. Insya Allah mudah cerah. Amin. Oke teman-teman, kita sudah dijemput sama Mas Aryo. Beliau yang jemput. Oke, siap. Jadi kita nanti sekitar berapa menit Mas? Dari sini bisa kurang lebih 15 menit. 15 menit sampai. Oke, kita sambung di bus ya. Mantap. Semangat. Nah itu Gunung Slamet sudah kelihatan. Mudah-mudahan hari ini cerah. Masya Allah. Keren. Mantap. Itu atasnya nanti keluar itu. Iya. Gak apa-apa, nanti siangnya hilang. Kalau pos 5 itu kira-kira di batas awan itu Mas? Apa di atasnya? Biasanya kalau pos 5 udah sih. Udah di atas awan itu ya? Cuman karena ketutup sama pohon-pohon jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi Iya. kalau udah di pos 7 itu udah, karena tempatnya udah agak terbuka. Iya. Berarti masih lebat kalau di bawahnya. Iya. Ya teman-teman, posisi kita di depan musola Al Azhar dan ini tepat di depan
basecamp pendakian Slamet via Bambang. Itu basecampnya, dan di belakangnya tampak Gunung Slametnya dengan gagah dan indahnya. Udara sangat sejuk, dan ini view untuk jalur ke bawahnya. Tempat semaksinya di sini untuk bayar tunai. Oke teman-teman, sebelum kita mendaki jangan lupa sarapan dulu ya, sarapan dulu. Dan juga kita nanti akan bungkus nasi karena untuk menghemat waktu perjalanan kita nggak perlu masak. Kita di sini makan sarapan, terus nanti di perjalanan kita makan yang kita bungkus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, untuk sarapan pagi dan untuk bungkus nasi bekal trekking kita belinya di warung nasi yang ada di basecamp ini. Cukup murah kok, bayangin aja makan nasi dengan lauk ayam dan tambah sayur-sayuran all varian hanya 15.000. Dan satu lagi nih, nasi bebas mau ambil seberapa, soalnya warungnya model prasmanan. Oke teman-teman, sobat mendaki Deso, sekarang posisi jam 8 pagi, kita mau mulai trekking ke Gunung Slamet. Tapi sebelumnya kita akan registrasi dulu di pos Simaksi. Ini dekat sekali. Simaksi di situ. Base campnya di sini. Ini gimana Pak? Ini teman-teman, persyaratan untuk naik di Gunung Slamet ini kita ada surat sehat, harus wajib, sama nanti tinggalin KTP. Oke, kita lanjut ke pendaftaran. Jalan sebelah sini. Berapa orang? Kita 3 orang. 3 orang. Iya. Ya, ini larangan 5.000 masih 40 Satu orang. Selamat pagi. Pagi. Ya, ini struktur pembayarannya. Ya. Untuk yang pertama, untuk pengambilan identitas, Mas dan rekannya wajib menunjukkan sampah yang dibawa ya. Ya, apabila tidak bisa kami kenakan denda ya. Untuk yang pertama, di sini sudah ada larangan denda di Gunung Slamet, nanti bisa dibaca, juga bisa dipahami. Juga ada nomor emergensi bila dibutuhkan. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan sinyal itu susah. Jadi biasanya ketika memang membutuhkan pertolongan, 1 atau 2 rekan itu turun untuk melapor ke basecamp. SOP-nya biasanya seperti itu. Tapi itu sifatnya tanda kutip emergensi ya. Ya, apabila masih sakit yang biasa masih ditangani, moga ditangani. Di belakangnya sudah ada estimasi waktu jarak tempuh berapa jam, dari pos ke pos semua sudah ada. Untuk peta sendiri dari basecamp sampai pos 9 satu jalur cukup jelas untuk naik. Ya, himbauan pertama dari kami, batas area camp saat ini ada di pos 5 ya. Biasanya kalau musim kemarau kita diperbolehkan sampai pos 7. Tapi karena sekarang intensitas hujan tinggi, hanya cukup sampai pos 5 sekarang ya. Ya, di sana juga ada sumber airnya juga yang didapat dijangkau pendaki. Jadi kalau masnya dari sini memanage kebutuhan air minum saja, selebihnya masak dan sebagainya ambil di sana itu cukup. Itu sumber airnya berupa apa Mas? Kali Berupa apa? genangan. Oh, genangan. Ya, di tapi sungai, kalau ya. saat ini pasti ada ya? Pasti ada ya. 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 Selanjutnya untuk himbauan yang kedua, batas aman puncakan ini kami batasi radius 1 km dari kawah. Jadi kisaran di Pelawangan pos 9 batas amannya. Poinnya asuransi sampai pos 9-nya. Ya, jadi lebih berhati-hati lagi ketika memang mau menuju ke puncak. Ya, kami tetap perbolehkan ke puncak, tapi lebih berhati-hati lagi. Ya. Untuk batas aman di puncak sampai jam 10 siang WIB wajib turun. Ya, karena dirisikokan terjadi kabut. Nah, bagaimana ketika memang mengalami kondisi kabut, itu pasti berhati-hati untuk mencari jalur Pelawangan pos 9 Bambangan. Ya, karena biasanya itu kalau nggak hati-hati terlalu ke kanan, ini nyasar ke jalur Gunung Malang. Ini sangat berisiko. Iya, jadi jangan terlalu ke kanan kalau memang terjadi kondisi kabut. Ya. Untuk himbauan yang ketiga, di bawah pos 6 persis itu ada persimpangan basecamp sebelah.
Kadang ketika naik kondisi pagi hari kita sampai nggak lihat, ketika turun bingung kita ambil arah kanan ketika turun. Ya di bawah pos 3 juga kita ambil arah kanan sudah cukup jelas ada rambu-rambunya. Mari doang. Ya, kita menuju ke pos ojek teman-teman. Pendakian malam minggu ramai padat merayap. Wah, arep ngecor barang gitu. Memasuki gerbang pendakian ini kita ketemu ojek. Dari sini kita ketemu ojek. Nah, menghemat energi kita sampai pos 1 Dan waktu. ya 60 cukup realistis lah ya. Dan berhubung bawa semen, bawa sampai atas. Bawa semen soalnya jadi berat. Nggak mau capek. Kalau hujan Pak, waduh. Wah, kalau hujan tambah air ya. Ya sini jalannya dicor ya, cuma dimakan air. Makan air sama waktu. Iya. Yuk duluan. Oke guys. Jadi lumpur Pak. Lagian hutan tak iso berarti. Bisa cuman wah susah banget Pak. Di sini saya harus turun teman-teman, soalnya motornya nyangkut. Jalurnya habis semalam kena hujan. Langsung ya, mana Pak? Ini saya Pak, mana? Ini aja. Duluan. Terus hebat bisa ngepasnya pinggir ya Mas. Mari duluan. Jalur ini melaku ke kita. Hah? Dan melaku nganan ngirim awi. Nah, sampai sini sungai. Kita masih lanjut, guys. Teman-teman, kita masih lanjut sampai ke pos 1. Nah kan, papasan lagi sama Kang Ojek yang dari atas. Kalau sudah begini, ya salah satu harus ngalah, pinggir dan ngasih jalan untuk yang lagi naik dan bawa beban. Hihihi. Oh, itu lampu mau padang banget tuh Mas. Nyangkut teman-teman, jadi harus turun dulu. Jadi karena bekas ban tiap hari dalam, footstepnya nyangkut.
saya bantu dorong bro. Wah, jorok banget. Ini ngakut-ngakut banget kok. Masih mas. Terus. Kalau hujan lebih mantap lagi, Mas. Iya. Cuman tetap naik ya. Tadi Iya. kemarin ban bantal sih. Cuman harus ada teman. Oh. Kalau nggak ada teman, aduh. Ini udah begini. Jadi kalau crash tuh cek harus gantian. Kakinya, Pak. Iya. Aman. Jalurnya tuh terus curam banget. Baru bisa naik lah. Yang ini dia teman-teman. Off-road, Off-road. Wah, ekstrim. Iya, betul. Hati-hati. Oh, jadi mantap. Sorry Pak. Ada mundur nih Pak. Ini pickup arah Oh, tiga. oh Betul, betul, betul. Wartane sampean digabung teng Mas sing Mas Tono nggih. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Atas-atas mandape. Sony sampai tujuan. Nggih, amin. Nih teman-teman di pos 1 ada warung nih. Jangan lupa kalau kesini jajan di sini. Ada beli buah, gorengan komplit. Jangan lupa siapa Pak? Pak Ali. Warung Pak Kali. Iya, Nih, Pak mantap. Udah berapa tahun Pak jualan di sini Pak? Ya sekitar 10 tahun yang lebih. Bus. 10 tahun saya masih di mana itu udah jualan di sini. Susah sih Pak ya? Susah Ya, naik. Iya. Naik, Semoga naik. sukses jualannya. Amin ya Allah, amin, amin. Bertahan di sini. Bapak mau ke puncak semoga Amin. cerah, selamat perjalanan. Amin Pak, terima kasih doanya. Jangan apa-apa ya. Amin. Pendaki desa Gustus selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita mulai trekking dari pos 1. Ya Mas, dan Mas. Bapak monggo. Nggih. Matur suwun Pak. Ibu, nggih. Nggih, sami-sami. Ya, pendaki 5 cm. 5 MP. 5 MB. 5 meter. Berhenti lagi. Pos 1 pondok biru. Sampai sudah siap. Mana jalur? Oh, sono ke kanan. Sana. Itu. Itu ada panahnya. Ada panahnya tuh. Pos 1. Pondok Gembirung. Namanya Pondok Gembirung. Ketinggiannya 1990 mdpl. Oh, jadi gembira. Iya. Oh, panjang dari Gasing ke sini lebih panjang di sini ketinggian 1937. Sini semen, di sana semen, di mana-mana dengan semen. Di sini semen, di sana semen, di mana-mana kita bawa semen.
Nah teman-teman, ini baru di atas pos 1. Jalurnya ini langsung ngegas. Untuk kontur tanahnya ada akar sedikit sih, berbeda dengan Gunung Jawa Barat yang akar terus. Gimana Pak Adi? Mana Namanya? Itu ngapain itu? Pak, ngapain? Aduh. Jangan lupa cebok ya Pak, nanti biar bisa sholat. Nih teman-teman, kalau kita lihat jalur begini jadi inget seperti di Gunung Pangrango ya. Gunung Pangrango pas sudah dekat puncak itu jalurnya kayak gini, tanah-tanah. Jadi sekalian buat jalan air. Cuman bedanya di sana lebih banyak akar. Mantap. Langsung digas mbokmu. Wah, belakang ada perang bom molotov tuh kayaknya. Ada apa Pak? Biasa. Astagfirullah. 1-0. Satu-satu, yang belakang enggak? Ya, belum, ntar. Tadi aku sudah ya. Enggak ada stok ya? Sini kayak Mas. Mana nih? Kan kiri? Sini nih. Apa kanan? Kanan aja yuk. Yuk, agak landai. Kalau lagi trekking, cuacanya cerah begini, jadi tambah semangat teman-teman, karena hati pun ikutan cerah. Beda cerita kalau cuacanya redup terus, kayak pas ke Gunung Kenyana kemarin. Aduh, seharian gak ketemu matahari sama sekali. Udah duduk aja. Dapat cepat. Manfaatkanlah. Baru 100 meter udah duduk aja. Ya, pendaki 5 MD. Allah, Magicom, kapan kamu bisa kempes? Magicom dikempesin susah. Gara-gara pandemi ini. Ini teman-teman, rata-rata sih kalau gunung masih pos 1, pos 2 mah vegetasinya begini. Perdu-perdu. Nah, ini ada terowongan ini. Wow. Kita melewati terowongan. Ada ular. Masuk mana? Bapak ini. Lepaskan dia. Lepaskan lagi ke habitatnya. Aku udah kaget. Kena perang ya Pak? Iya. Ya. Aku udah matung. Jalur tetap menanjak. Berbisa. Kita jalan pelan-pelan aja, yang penting terus berjalan. Hehehe. Sudah pegang pinggang ini Pak. Iya. Ini dapat aja loh tempat masuk loh. Nah ini Bapak ini yang biasa ini. Masih selalu terdepan kalau untuk spot. Spot, makanya kalau mau dapat spot jalan duluan. Oh begitu ya. Buka jalur. Ikutan Pak. Iyalah, aja mumpung. Nah ada 2 anak muda ini. Gimana Bang sini Bang? Ya. Tadi jadi basecamp jalan. Jalan. Sampai sini berapa lama? Berapa lama dari sini sampai sini? Berapa sekarang? Sejam. Jam setengah ya. Kalau kita udah berumur jadi ngocek aja. Oh ya kenalan dulu nih. Siapa namanya Bang? Saya Padli dari Fadli. Makassar. Dari Makassar jauh ya. Kalau Bang satunya? Aku Singgi dari Singgi. Sulawesi, Bau-Bau. Sulawesi juga. Sulawesi. Wah Sulawesi itu gunanya terkenal apa ya? Sulawesi itu ini contoh kacang. Itu bukan guntung Pak itu. Itu loh, apa namanya? Kaswami, kalau di tempatku kaswami. Kaswami, ketinggian berapa itu? Kaswami itu bentuknya kayak gunung, tapi makanan. Kayaknya besok boleh dibawa kalau muncak bareng, bawa kaswami boleh kali ya? Boleh lah. Ah, jadi biar tahu kita. Kayak tempat itu namanya kayak apem. Oh, Apem. kirain kaswami itu ada kaswa istrinya gitu. Enggak ada ya? Asal istrinya yang dari kelapa itu. Tadi baru jalan
Berapa jauh? 2 menit. Berapa menit? Ini gara-gara ketemu orang duduk. MB. Pengen duduk lagi begitu terus 5 pokoknya. meter berhenti. Itu di sana ngapain ya? Gelantungan. Belum ada ojek. Saking lamanya udah berapa tahun tuh kan. Udah lama banget berarti ya? Oh, sekarang udah 23. Saatnya 5 MB. Kita nggak nemu tanam-tanaman yang bisa dimakan. Belum. Pasti ada nanti. Ketagihannya Pak. Mau makan. Begonia. Itu nggak bisa dimakan Pak. Coba. Gitu. Enak nggak? Hati-hati bedanya telur. Yuk istirahat tipis-tipis aja. Jalannya pelan-pelan yang penting. Terus istirahat pun nggak usah lama-lama. Tapi sering. Di total lama juga sih ya. Agustus tahun 45. Malah nyanyi. Untuk kemiringannya sih masih standar lah ya, masih belum ekstrim. Cuman ya alhamdulillah ini sepertinya semalam nggak hujan. Kalau hujan pasti akan lebih licin, full tanah. Bang, sendirian? Ada 17 orang di belakang. Ini berarti pertama ini. Itu bawa kulkas Bang? Enggak. Gede banget, tinggi banget itu. Biasanya mas kulkas yang itu mas biasanya saya. Gantian. Apakah bisa sekiranya ambil napas dulu teman? Kayak kita harus ambil napas dulu ini. Nih teman-teman ya, tip di gunung hindari yang melangkah terlalu tinggi, ambil yang landai untuk menghindari kram. Kram yang buat muter air itu ya? Ya, Ya kan? kerampok. Jadi biasanya sebelum pendakian kita setelah Minum sarapan tuh minum vitamin yang mengandung B kompleks. Punya aku Kita dulu aja. minumnya B komset. Ini isinya vitamin C 750 dan B kompleks. Kalau nggak komset. salah merubah karbohidrat maksimal menjadi energi. Tinggal 1. Daripada expired. Belum sih. Orang kemarin tuh bawa buat tas di yang mana ya? Di Lawu. B komset jangan lupa. Jet Betcom. Ini nggak di sponsor ya, sorry. Mandiri. Sini. Ini Daeng nih. Minum nggak? Buat. Oh, pasukan air putih. Oh, lihat. Oh iya, ini anak muda nih nyali pastinya. Umur Nyali berapa, Dek? terus. 14 tuh udah naik gunung. Ya 3 tahun lagi 17 lah. Sweet. Isi Mas. Ya, silakan. Kenapa udah siap melanjutkan? Siap. Ya pokoknya berhenti. Energi. Jalan lagi. Energi apa itu? Energi. Goyangnya gimana? Iya. Pak Hari masih oke? Santai. Daeng? Mantap. Lanjut Daeng. Jalan ntar rekap. Bentar. Logistikmu. Ya, Kecil. kemarin aku jancok banget. Kenapa? Ceritanya baru bangun. Direkam lagi. Enggak mau. Enggak mau kayak ini enggak mau direkam. Baru mantap Enggak gimana? bangun. Terus aku kan sengaja kentut ya. Bet, aku kayak ono yang kerasa gitu kan. Pas dilihat ada. Kamar mandi dulu. Terus Pas lihat bener ada. dicium nggak? Orang. Seperti biasa. Kalau ketemu percabangan, ada yang curam, ada yang agak landai. Ya lewat yang landai. Ya enggak. Hemat energi lah. Nasib kereta api yang ada di Makassar itu.
ditolak sama gubernurnya, gubernur wali kota. Orang nolak udah jadi kan, goblok. Nolak tuh dari awal gitu. Karena udah beberapa kan ganti gubernur kedudukan yang memang. Iya. Kan barusan kita udah minum sup ini, lumayan landai pak. Gimana Pak Landai Pak? Semenit-semenit kok boleh. Oh iya. Yaudah, tim 5MB duduk dulu. Aduh capek. Duduk dulu. Tim 5MB cari Kita spot. gangguin masnya yuk. Gangguin masnya yang berduaan yuk. Kan nggak boleh kalau berduaan doang. Ini teman-teman, kondisi vegetasi Gunung Slamet via Bambangan di atas pos 1, di bawah pos 2. Sampai sek-sekan itu kan. Pohonnya berusia ratusan tahun, Biar seneng. masih sangat asri. Iya benar. Masya Allah. Masya Allah. Hijrat. Jadi gimana ceritanya tadi? Dayang ini berdua ya? Ya. Yang ketiga? Mereka berdua tuh marahan. Marahan. Jadi kalau jalan itu cepet capek karena nggak ada bawaan obrolan. Terus mereka kan nggak boleh berduaan ya? Berarti kita setan. Setan. Iyalah kan yang ketiganya setan. Bukannya Nah, kita iblis. ketiga keempat lima. Katanya iblis. itu iblis. Kurang ajar. Kalau si mbaknya apa kurcaci berarti? Yuk lanjut. Mbak ya. Tadi mau istirahat kan malu sama Mbak ya. Pasukan semen. Iya semen ini. Semen perut. Buat ngecor di perut. Tadi di bawah rame banget pas kita naik. Gua semen lewat. Pasukan semen. Tadi di posnya orang banyak banget masih. Yang itu salib di jalur ya? Iya. Coba kalau kita jalan paling belakang nih. Hah? Ah, iya dong, harus begitu. Berarti nge-vlog, terus ini vlog gitu. Nih ada behind the scan nih guys. Ada behind the scan. Instagram media. Mas. Mbak E belum masuk loh, Mbak E loh. Udah, dikit. Ntar ada sesinya. Kita bertiga ketemu abang-abang dua ini. Ya kita ajakin bareng aja. Benar kan apa kataku? Dia duduk lagi udah. Gimana? Aku dulu lah. Yang muda aja duduk apalagi yang tua. Tim semen berangkat. Ayo Deng. Sekarang masuk tim semen kamu. Ayo nanya. Kita mah duluan ntar juga disalib. Santai saja. Dari rumah enak belas. Mosok beban istilahnya sama ya. Jadi berat. Berat banget. Kenapa sih? Kita kasih apa kalau digesakin? Wah. Belep-belepnya dengan ngomong. Kan gatal lagi aku. Mana? Ya, iya benar itu. Ayo ya. Bapak-bapak duluan. Ya, monggo. Bengkak nanti. Apa bengkak? Kenapa? Oh. Hei kasih itu tuh. Bawa loratadin kan? Nanti deh, kita berhenti. Ngantuk om. Iya sih ngantuk. Dua sih bagus sih istirahat. Ya dia lagi. Lihat dulu kalau mau ambil trekking pole. Ye, ketemu lagi.
Ini yang rokok. Ini gorekannya gue. Saya dirokok. Terus selama yang muda mulu. Udah ngerasa tua belum, Pak? Dikit lagi. ini nggak boleh lewat. Kalau nanjak rasa tua ya, Pak ya? Ini istirahat yang paling banyak orang. Bogosari. Banyak banget. Ternyata yang muda juga suka di sama yang tua. Besok kayak gitu lagi. Kalau nanjak bareng-bareng beli kayak gini biar seru. Nggak tahu. Bisa. Baru jalan 50 meter ya duduk lagi. Temu akar ini enak banget. Tuh, anak muda nyampe lagi di bawah. Iya, Allah, dengar suara itu. Jadi pengen oyang. Nah ini teman-teman, di Gunung Slamet ini banyak daun gatal. Jangan sampai kena tangan, bisa menyebabkan gatal-gatal, panas, dan alergi. Hindari. Kondisi jalur Gunung Slamet pada hari Sabtu malam Ahad rame, lancar, padat, merayap. Semangat anak muda. Harus full senyum biarpun napas Senin Kemis. Ayo full senyum sayang. Di atas ada McD sayang. Mau beli nggak punya duit. Uang. Di bawah pun masih ada. Piye? Piye? Keringet jagung keringet. Oh, iki. Keminget tuh wes. Mas. Semangat kok cuma semeter. Lah kekuatannya kan 5 MB. Oh iya, bener. 5 meter berhenti. Kita sudah nggak bisa kalau ikut-ikut yang gigabyte itu nggak bisa. Kan 5 MB aja. Dari mana, Pak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, sepertinya di depan sudah kelihatan pos tuh. Apakah itu pos 2? Mari kitil. Mari kita tili. Mantap. Jalurnya berbelit-belit seperti kata-kata. Ada yang landai. Apakah benar itu pos 2? Mari kita dekati. Oh benar. Pos 2 Walang. Walang itu kan belalang. Ada warung buat ngopi.
Ada dua. Dari mana bang? Boleh. Dari tadi. Dari tadi ya. Ada dua shelter. Ada warung nih. Itu ada teman semen tadi Yosin. Nggak ada terigunya sekalian ya? Ah iya. Ada terigunya ini. Nah, sekalian dibikin jualan gorengan kita. Ada 3 rumah ternyata. Ya ini lumayan besar. Halo Bapak ini. Wis, di mana-mana. Mangga baca, Pak. Geli dengernya. Ya teman-teman, sekarang kita di pos 2. Tadi berangkat dari pos 1 itu jam 9. Ternyata sekarang udah jam 10 lewat 58, otomatis 2 jam kurang 2 menit. Biasanya kalau pendaki cepat katanya 1 jam. Kita 2 jam loh. Masalahnya ada yang bawa magicom itu tuh. Bawa magicom. Bawa semen, bawa magicom. Dan ini konturnya kontur bapak-bapak. Tapi yang muda juga sama sih tuh. Sama 2 jam juga. bersoda banget ya. Enak banget airnya nih. Bapak yang penting selamat sampai turun sampai ke rumah masing-masing. Ya namanya juga mau Doko. Memulai perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Katanya estimasi itu 2-3 jam, kita lihat ya. Berapa lamanya sampai sana? Macet biarkan saja. Nanti teman-teman. Jalani saja setapak demi setapak. Toh akhirnya ke puncak juga. Ya kah? Ya kan? Ya kan? Hehehehehe. 3 roda. Apa kabar? Baik. Coba lihat mukanya. Iya. Trek tetap didominasi oleh kontur tanah. Ada akar 1-2 dan juga pohon tumbang. Oke lah ya. Ya Allah, mudah-mudahan beberapa hari ini kita dikasih cerah. Min. Ya pokoknya tanjakan demi tanjakan kita lewati pelan-pelan saja. Jalani, nikmati, dan jadikan senang. Pegangan pohon. Ya teman-teman, untuk kondisi jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini masih relatif sama dari pos 1 ke pos 2 ya. Masih tanah, kontur tanah, dan kemiringnya sih masih standar sih, masih sama, belum terlalu ekstrim. Kita lihat apakah kedepannya akan seperti ini terus. Nah, di atas pos 2 ini ada penanda untuk persimpangan jalur. Jadi jalur yang ke Pembangan yang kita lewatin, kalau dari atas posisinya ke kanan, dan jalur yang satu lagi ke Pemalang lewat ke kiri nih turun. Dan disitu ada shelter, warung gitu. Warung bisa dimanfaatkan untuk istirahat juga. Ke puncak sana. Hai anak muda, daeng. Pemain pergantian pemain, satu grup jalan ke atas. Ya. Gantian kita yang lesot di sini. Mantap. Alhamdulillah cuaca cerah, semoga sampai besok dan besoknya lagi tetap cerah. Min. Nah, ternyata kita pasukan temen dapat saudara nih. Lihat nih.
Jadi tinggal satu lagi pasukan terigu belum naik, ini masih di bawah kayaknya pasukan terigu ya. Belum naik. Rombongan dari Semarang. Thank you. Ya. Ya, kok ditenteng? Pasukan semen, jalan lagi. Let's go. Gas. Bagus nih, lagi nih. Di sini kita sudah mulai memasuki jalur yang berkerikil. Tanah berkerikil. Bukan pasir ya, kerikil. Oh. Begini nih. Kamu tahu nggak artinya kerikil? Apa itu? Kerikeritur. Tur apa? Gokil. Harus ketawa nggak sih? Nggak usah. Hei, mari. Kalau senyum jangan lama-lama, Pak. Takut kering. Giginya kering. Kok tahu? Daripada tempe. Tempenya kan udah dimasak, Oh iya, jadi kering. tempe orik. Har. Hah? Apanya? Ini spot. Tim semen paling kuat. Duduk lagi. Duduk lagi, guys. Kalau begitu aku ikut. Nggak ada sendera. Ayo Sri Kandi mau naik. Iya. Mbak kenalan dulu Mbak. Namanya siapa Mbak? Jin. Hah? Jin. Jin. Wes Mbak Jin. Oke deh. Nih trek begini teman-teman yang ngabisin tenaga. Yang kita harus melangkah tinggi. Dengkul ketemu sama dada. Hari Jawa aja. Duduk lagi. Pendakiannya penuh dengan duduk. Ya namanya juga 5 MB. Ini benar-benar 5 MB ini sekarang benar 5 MB ini karena setiap beberapa itu kita pasti duduk. Yang lain 12 tuh. Nah, sedangkan kita tetap duduk, nggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah. Masih di jalur dari pos 2 menuju pos 3 dengan Bapak Medikom, masih bersama beliau. Dapat bonus sedikit. Alhamdulillah. Seperti ini sangat membahagiakan. Biarpun ya tetap nancak lagi. Makan nanas seger banget. Entah kenapa di gunung makan nanas kok bertambah 20% enaknya kayak. Iya lah Pak. Karena lapar. Gimana Pak Ari? Seger. Kok? Mantap. Jalur malam minggu ya begini, padat merapat. Pernapat dan padat. Full orang. Full uang. Jangan lupa full senyum ya. Kapan? Aku Hehehe. Dut. Ayo ning gede. Tak tunggu kapan ngareng ngajak ning gede. Lah sito-sito. Dek. Malah gantung ngono ya aku sing kalah. Lu malah gelundung. Iya. Aneh Anda tuh. Bonus ya? Masih jalur dari pos 2 menuju ke pos 3. Ya, dapat bonus sedikit. Tapi begitu menyenangkan. Beginilah
Kalau di gunung ketemu jalur landai suka. Bang Semeh, Bang tiga roda kenapa itu? Main 3 roda mulai loyo pak. Kebanyakan bawa roda 3. Katanya nih ya, katanya ya, pos 3 udah deket. Katanya loh. Katanya pos 3 udah dekat. Katanya. Coba kita lihat. Ya kata orang turun tadi. Kata orang 15 menit lagi. Berarti 45 menit lagi. Biasanya sih gitu. Oh, ternyata benar. Pos 3 sudah di depan mata. Mari kita tili. Tapi sebenarnya nggak sampai 3 jam berarti. Enggak. Ternyata lebih dekat. Nah, ini pos 3-nya ada shelter, ada juga warung. Pondok Cemara. Oh, ini ketemu Puncak Selamat. Ada beberapa shelter gede. 2. Banyak pilihan untuk beristirahat di sini. Tuh ada yang sana sana. Melaporkan dari pos 3 pendakian selamat via Bambangan. Tadi kita jalan dari pos 2 itu jam 11:10 sampai sini jam 12:50. Jadi kita berjalan sekitar 1 jam 40 menit dari estimasi 2 sampai 3 jam. Nggak terlalu lambat lah ya, nggak terlalu cepat. Luas tempatnya. Banyak pilihan untuk mendirikan tenda ataupun untuk ngaso. Di sebelah sana juga luas. Belakang saya juga luas. Di pos 3 perut udah sebenarnya belum terlalu lapar. Tapi apa namanya, Buat nambah energi. iya apa namanya, paten kita kalau ada waktu yang makan kita harus makan. Karena terkadang di gunung ini rasa lapar terkalahkan oleh capek, haus, jadi berasa nggak lapar, padahal sangat lapar. Sekarang udah jam 12:30, jadi kita makan dulu aja biar tidak muntah. Kayak kemarin ada yang muntah. Siapa itu? Seseorang. Mr. Harry Potter. Oke teman-teman, sekarang jam 2:10, tepat 1 jam di sini cuma untuk istirahat dan makan. Kita akan lanjut perjalanan menuju ke pos 4. Hayo. Iwi. Ayo Wil. Udah ngos-ngosan Pak. Yuk. Masih di jalur dari pos 3 menuju ke pos 4. Kontur tanah relatif masih sama. Kemiringan juga masih sama. Oi. Apa kataku bener kan? Baru jalan berapa menit? Duduk lagi. Maklum 5 MB pak. Magicom ini masalahnya nih. Aduh. Udah bawa Magicom, bawa kulkas ya apa meneh Jal. Itu badan nggak Magicom tapi lebih kuat tapi dia. Udah cuma ngantuk semalam, tidur kan, dioper-oper di busnya jadi nggak bisa tidur, cuma sejam kali ya, sedikit lemas Bapak. Masukkan semen. Sudah tidak kokoh. Melemah. Itu berapa kilo Pak semennya Pak di bawah? 50 kilo di bawah, lagian sisa Pak suruh. Jadi lemah aja. Ada sih Bapak. Malu lah ini pendaki 5 MB. Oh banyak temannya ternyata kita. Temannya banyak.
Kita harus bergegas biar tidak macet di jalur. Jalur macet ternyata. Gunung Slamet hari Sabtu malam minggu jalur macet. Sudah mulai ada awan pecah, redup. Ayo. Ntar salib lagi di situ ya. Cuman saliban doang. Nah, akhirnya kita melewatin jalur yang kemarin viral itu. Tuh, di seberang udah kepleset nih lepas ini. Kita harus berhati-hati nih. Ya nggak Pak Ari? Bukan nggak begitu? Betul sekali. Ini kalau hujan deras ini aliran air ini. Air turun. Licin. Nyangkut. Masa katanya sebentar lagi pos 4. Apa itu benar? Apa Anda percaya? Anda percaya nggak? Terkadang di sini kita antara percaya apa enggak itu tipis. Dibilang dekat ternyata masih jauh. Kita buktikan aja. Let's go. Ayo 3 roda. Yuk, tunjukkan kekokohanmu. Itu di atas ada tulisan putih-putih, tapi belum tahu itu apa. Coba kita samperin ya. Apa kena pos 4? Berarti kita dibohongi. Saya jalure manjat pohon. Oh, ternyata benar. Pos 4. Posnya mana ya? Nggak ada shelternya itu. Oh, nggak ada shelternya. Cuman ada sedikit tempat lega untuk camp 2 tenda bisa. Ngapain Pak lewat situ? Video. Salah jalur boy. Ternyata Orang lewat sini malah lewat situ. Tuh kan, bikin susah diri sendiri. Liatin. Nah. Maaf ya. Mengganggu kenikmatan orang makan. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman. Ini pos 4 Samaranto yang menurut kepercayaan masyarakat setempat nggak boleh ngecamp di sini. Ya, ini adalah suatu kearifan lokal yang harus kita hargai ya. Selain itu emang di sini emang nggak ada spotnya sih. Tuh segini doang. Nggak bisa kalau buat ngekos, buat ngecamp. Apa Pak tadi? Buat ngekos. Halo. Masih denger aja sih. Kalau Iya kalau dong. salah denger aja. Silakan. Waduh, yang belakang tuh bawa apa itu? Tinggi banget. Mari Bang. Ya. Rambutan berbuah kelor. Ayo pasukan semen, jalan. Berangkat. Ayo Pak, jalan Pak. Gimik mulu. Bang YouTuber, masuk vlog saya dong Bang, biar kita terkenal dong Bang. Bang. Duluan Bang. Kelihatan semakin akan nanjak ya. Semakin nanjak semakin langun kayak. Semakin landai enak. Semakin kuyam. Pak Ari, bagaimana yang di sini Pak? Lemas. Lemes ya.
lemes. tapi semangat tetap membara Itu karena yang kita bikin kita naik terus itu. nah Semangat itu jangan sampai padahal hilang. tenaga ya kalau jujur ya tinggal 30% kali. Tapi semangat yang bikin tenaga kita seperti ada lagi. Semangat. Abang tiga roda gimana? Aduh, keberatan bawa Magicom. Lagi semen dibawa berapa kali-kali sudah dibilangin Pak. Aduh. Gak apa-apa, bentar lagi pos 5. Ayo, Istirahat, semangat. ngecamp, ngopi-ngopi santai. Istirahat bentar. Ini berhubung tanjakan ini belum ada namanya, aku kasih nama. Ini tanjakan Mengkis-Mengkis 1 di Gunung Slamet. Karena Gunung Lawu udah ada, tanjakan Mengkis-Mengkis di sini belum ada. Ini tanjakan Mengkis-Mengkis 1 Gunung Slamet. Mengkis-mengkis cok. Tuh gimana Kak Mengkis double decker aja istirahat tuh. Hei, Wes, di situ aja. lagi menikmati udara sejuk. Ya makanya namanya dari gunung pasti gini, bentar-bentar istirahat. Makanya kamu jangan percaya kalau orang yang naik gunung kok los nggak pernah capek, jangan percaya. Nggak ada yang kayak gitu. Pasti semuanya istirahat. Pasti pijat pulang. Iya. Tuh masnya juga mendukung kita. Pasti pijat. Pasti pijat. Apalagi Pak tiga roda itu. Pijat-pijat lagi. Jan. Tadi dikasih tahu orang katanya pos 5 udah dekat. Di depan itu kita udah ngeliat terpal. Apa itu pos 5? Ya ternyata benar. Depan itu adalah pos 5. Yuk kita ke sana. Alhamdulillah. Akhirnya ngecamp juga kita. Cari spot. Cari spot ya. Oke. Baik, Pram. Aku istirahat bentar. Pram, cari spot bentar ya. Pos 5 kondisi ramai. Yeay. Full Full. senyum. Full nyari spot dulu nih. Udah. Udah dapat. Jadi kita nyari dulu ya. Enggak dapat. Yoi. Karena ramai sekali. Tuh. Dimanapun penuh. Yang miring pun ada yang di tenda. Mudah-mudahan di atas masih ada. Nah, inilah teman-teman lokasi pos 5 itu, tempat yang ideal untuk mendirikan tenda. Selain tempatnya luas, di sini juga dekat dengan mata air. Kamu tinggal jalan sekitar 100 meter untuk sampai di mata airnya. Tapi hari ini kok penuh banget ya? Apa karena ini malam minggu? Aduh, mudah-mudahan sih masih dapat spot buat nenda di bagian atas sana. Dan uniknya, burung jalak-gading di sini sudah familiar banget nih sama orang. Nggak ada takutnya sama sekali. Lihat nih. Jadi asik kan dengerin kicauan mereka. Semoga burung-burung ini tetap dijaga kelestariannya. Ramai banget. Dimanakah yang ada spot? Bingung. Yuk. Ayo. Lagi sedang mencari Panas ya tadi. spot untuk ngecamp. Oke teman-teman, sahabat Maragiteso, sekarang kita sudah rapi di dalam tenda. Alhamdulillah ini agak gerimis ya. Jadi kalau di total perjalanan kita dari mulai gerbang masuk sampai ke sini itu 7 jam. Tapi kita naik ojek ya. Naik ojek itu dari tulisan gerbang itu sampai ke pos 1 kita naik ojek itu waktunya setengah jam. Nah, jadi kalau di total perjalanan dari pos 1 yang kita hitung dari pos 1 berarti ya dari pos 1 sampai sini itu berarti totalnya adalah 6,5 jam. Itu pun kita masih istirahat di pos 3 1 jam.
Jadinya cuman 5,5 jam kita jalan dari pos 1 sampai ke sini. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke teman-teman, malam ini sebelum tidur pastilah kita makan dulu ya. Jadi menunya ini lagi masuk sayur sop. Ayo Pak Hari mainkan sayur sop. Siap 86. Ini lagi masak nasi. Dan beliau itu yang paling tahan dingin. Lagi goreng nugget. Sambil goreng apa lagi nanti Pak? Goreng apa ya enaknya ya? Mau goreng ubine basi. Itu sebelah nggak ada ubi. Oke, nanti kita akan spill hasilnya seperti apa. Let's go. Dari permasakan tadi ini hasilnya. Wow. Ya sudah cukup lumayan lah buat di gunung seperti ini. Dan ventilasinya tetap ada loh, jangan salah. Mantap ya. Ayo kita mulai. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tuh yang paling anget jadinya kita tempelin semua. Yang lain pada dingin masih anget sendiri. Lihat dah, pada nempel semua dingin banget. Nyos. Ya Allah, ini apa ini? Aduh.